Perkenalkan, nama saya Siti Hafizah Nadia Rohmatin dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan semester 3 dari Universitas Hamdan Wadi. Materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini ada 4. Yang pertama yaitu pengertian epistemologi, yang kedua objek dan tujuan epistemologi, yang ketiga yaitu pandangan epistemologi menurut para ahli, dan yang keempat itu fungsi epistemologi. Baik, materi yang pertama akan kita bahas itu tentang pengertian epistemologi. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengerti itu apa itu epistemologi. Epistemologi berasal dari dua kata yaitu epistem dan logos. Epistem yang artinya pendidikan atau pengetahuan atau kebenaran, sedangkan logos yang artinya pikiran. Jadi epistemologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kebenaran, ilmu pengetahuan yang menunjukkan suatu pembuktian, bukan hanya sekedar teori. Ilmu pengetahuan yang dibahas dalam epistemologi yaitu ilmu pengetahuan yang membutuhkan pembuktian seperti ilmu biologi, ilmu tentang kedokteran, dan berbagai macam praktik yang membutuhkan suatu kebenaran. Materi selanjutnya yaitu objek dan tujuan epistemologi pendidikan. Kita akan membahas objek epistemologi terlebih dahulu. Segenap yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara menuntut ilmu, baik itu menggunakan pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Suatu proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan cara belajar, baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan pertemanan atau lingkungan masyarakat. Begitu banyak cara untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan, baik itu dengan membaca buku, mendengar diskusi, bermusyawarah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, tujuan epistemologi. Tujuan epistemologi itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, yaitu dengan cara memunculkan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan baru berupa teori-teori beserta bukti-buktinya yang terbaru yang mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Contohnya yaitu penemuan banyaknya obat-obatan ataupun alat-alat medis yang semakin berkembang, dan teknologi komunikasi yang semakin dikembangkan pada saat itu merupakan salah satu tujuan dari pendidikan epistemologi. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari itu tentang aliran para ahli tentang epistemologi. Ada 4 aliran. Yang pertama, idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Dan epistemologi yang pertama yaitu aliran idealisme, di mana aliran ini mendekatkan pengalaman seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di dalam hidupnya sejak dia lahir hingga dia dewasa. Selanjutnya yaitu aliran realisme, di mana aliran realisme ini menitik beratkan penanaman karakter peserta didik, di mana guru dan orang tua sebagai model bagi peserta didik tersebut dalam penanaman karakternya, baik dilihat dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Aliran realisme itu kegiatan di sekolah, contohnya yaitu membaca doa sebelum belajar. Nah, aliran tersebut mengedepankan tentang karakter yang dimiliki oleh peserta didik yang diajarkan oleh pendidiknya terhadap peserta didik. Aliran yang ketiga yaitu aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tersebut harus mendatangkan perubahan. Jika ilmu pengetahuan tersebut tidak mendatangkan perubahan, maka itu tidak dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Aliran pragmatisme itu tentang penemuan handphone atau telepon genggam yang saat ini begitu memberikan perubahan bagi kita, khususnya dalam bidang komunikasi, sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang jauh. Selanjutnya, aliran yang terakhir yaitu aliran eksistensialisme, di mana aliran eksistensialisme ini menitik beratkan lebih ke arah kebebasan kepada peserta didik dalam menyampaikan pendapatnya, sehingga peserta didik dapat menjadi lebih aktif dan lebih terbuka terhadap pendapat yang dia miliki.